Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan yang berkata bahwa kalau abang ada uang berarti disayang. Kalau abang tidak ada uang, ditendang atau tidak disayang lagi. Ungkapan ini ditujukan kepada orang yang hidupnya tidak setia. Memang setia bukanlah hal yang mudah, seperti kita mengungkapkan sebuah janji. Tetapi setia itu harus butuh bukti. Apakah kita pada saat ini adalah orang yang setia dalam segala perkara? Dan ketika kita setia, apakah kesetiaan kita perlu diuji? Kita belajar dari Ruth sebagai orang yang setia. Kesetiaan Ruth diuji oleh 3 hal. Yang pertama, waktu. Kadangkala kita setia jika waktunya baik, jika kita menjalani hidup kita itu aman-aman saja. Tetapi jika waktunya kurang menyenangkan bagi kita, maka dengan mudah kita ingkar janji. Kita akan menjadi orang yang tidak hidup setia. Dan yang kedua ialah jarak. Orang dengan mudah ia setia ketika tidak diperhadapkan dengan sebuah jarak. Ketika dia diperhadapkan dengan jarak, maka dia akan tidak setia. Dan kesetiaan yang ketiga atau kesetiaan yang terakhir yang diuji dalam kepribadian seorang Ruth, ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan. Jika keadaannya baik-baik saja, dengan mudah kita setia. Kita tidak berpaling ketika sebuah hubungan dibangun oleh kedua insan. Kita tidak mudah untuk berpaling. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan suasana yang kurang menyenangkan, keadaan yang buruk, maka kita akan jadi orang yang tidak setia. Apa yang membuat Ruth tetap setia? Yang walaupun Ruth tahu bahwa ketika dia mengikuti Naomi, itu tidak ada hal kebaikan yang diharapkan dari Naomi. Yang menjadi dasar Ruth ialah kasih setianya terhadap Naomi. Sehingga dengan kasih yang ada dalam dirinya, mengantarkan dia pada sebuah perspektif bahwa ketika saya mengikuti Tuhan dan Naomi sebagai ibu mertuanya, itu tidak ada yang salah. Itu adalah pilihan yang tepat. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana hidup kita pada saat ini? Apakah kita adalah orang-orang yang setia? Jika kita diperhadapkan oleh hal yang buruk, hal-hal yang kurang menyenangkan ketika menghampiri kehidupan kita, apakah kita adalah orang yang tetap setia? Kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah jauh dari kita. Kita merasakan berbagai kepahitan. Dan bagaimana lagi kalau kita tahu ketika kita mengikuti seseorang itu tidak ada hal baik yang kita peroleh. Dan bahkan silih berganti sebuah keterpurukan masalah menghampiri kehidupan kita. Apakah kita orang yang tetap setia? Jadi saya mau dapat bilang bahwa apapun yang menjadi keberadaan kehidupan kita pada saat ini, keterpurukan apapun yang kita boleh alami pada saat ini, ketika diperhadapkan dengan sebuah waktu yang kurang menyenangkan, diperhadapkan dengan jarak, dengan keadaan yang kurang menyenangkan, kita harus tetap setia dalam Tuhan. Kita harus tetap setia dalam Tuhan. Karena ada kalanya ketika Tuhan menghadirkan sebuah hal yang mungkin perspektif kita manusia bahwa Tuhan tidak sayang kita, atau Tuhan tidak mengasihi saya, atau Tuhan tidak melihat saya dan keterpurukan saya yang saya alami pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak sedang membiarkan kita dalam larut dalam keterpurukan. Tetapi Tuhan sebenarnya ada proses kehidupan kita agar kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Seperti halnya ketika pedang diasah oleh tuannya pada sebuah lempengan besi, ketika dia bisa berbicara, pasti dia akan berteriak, "Tuan, kenapa Tuhan menyakiti saya?" Dia akan protes. Dan adapun kalau dia bisa berbicara, tuannya akan berkata,
biarkanlah saya mengasah engkau, supaya engkau tajam dan berguna. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi. Sama juga dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami keterpurukan, artinya Tuhan sedang mengasah kita. Tuhan sedang mempertajam hidup kita agar hidup kita jauh lebih berguna dan kita juga berdampak bagi banyak orang lain. Ketika kita sudah menerima Tuhan dalam pribadi kita, yaitu kita membiarkan Tuhan mengasah hidup kita, memproses hidup kita tajam. Supaya jangan kita memiliki sebuah perspektif bahwa kenapa Tuhan menyakiti saya? Ingat bahwa Ayub saja yang hidup oleh takut akan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu dia mengalami sebuah musibah, masalah dalam hidupnya, persoalan. Tetapi dia tetap bergantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai sumber dari segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya Tuhan melipat gandakan. Jadi saya mau dapat sampaikan bahwa apapun yang menjadi keberadaan kita pada saat ini, keterpurukan apapun yang kita alami pada saat ini, ingat bahwa Tuhan sedang membentuk saya. Sehingga ketika masalah datang, jangan kita lihat masalahnya. Kita pandang Yesus. Lalu kita bertanya, apa maksud Tuhan ketika Tuhan hadirkan masalah dalam hidup saya? Ketika kita pertanyaan ini kita lintaskan atau kita bertanya kepada Tuhan, maka kita akan menempuh jalan keluar. Dan kita akan mengerti maksud Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mengasah hidup saya. Bahwa Tuhan sedang mempertajam hidup saya. Agar hidup saya jauh lebih berguna lagi. Maka itu, cintailah segala proses yang ada dalam hidup kita semuanya. Ketika Tuhan membentuk hidup kita itu tidak secara otomatis. Tetapi ada kalanya menurut kita bahwa ini adalah hal buruk. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk jauh lebih baik lagi. Untuk itu, nikmatilah proses yang ada dan jangan protes. Syukurilah keberadaan kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sedang mengasah hidup kita agar jauh lebih baik. Tujuannya agar kita berguna. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ketika kita sudah mengizinkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hal Tuhan mengasah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.